Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidane Avalon dengan NIM 235255023. Dan ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Meja Rak Serbaguna Minimalis. Yang pertama ada halaman persembahan, yang kedua ada halaman moto, yang ketiga ada halaman kata pengantar. Hmm. Yang keempat ada abstrak. Tujuan dari abstrak ini tujuan pembuatan laporan yang pertama dapat menghasilkan rancangan meja rak serbaguna dengan baik. Yang kedua, hemat ruang meja lipat yang bisa diubah menjadi rak memungkinkan untuk menghemat ruangan dengan menggabungkan dua fungsi dalam satu perabot. Yang ketiga, fleksibilitas tinggi karena bisa digunakan sesuai kebutuhan. Berdasarkan hasil yang telah dicapai dari keseluruhan proses pembuatan, maka dapat diambil kesimpulan mesin yang digunakan dalam membangun meja rak serbaguna dengan baik, yaitu ada mesin gergaji, ada mesin las, dan mesin bor. Di sini ada daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, dan daftar notasi. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Furnitur berasal dari bahasa lain mobile yang berarti movable. Dalam bahasa Prancis, mebel disebut fournir yang berarti to furnish, sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan istilah furnitur. Furnitur digunakan sebagai alat untuk mendukung tubuh manusia, menyimpan atau menampilkan display barang, dan membagi ruangan partisi. Furnitur dapat dikategorikan dengan sesuai dengan kegunaan sosial. Furnitur dapat digunakan untuk mendukung tubuh manusia yang berperan dalam aktivitas sehari-hari, seperti aktivitas tidur, duduk, dan istirahat. Dalam era modern, kebutuhan akan furnitur yang fungsional semakin meningkat dengan bertambah populasi dan berkembangnya ruang hunian semakin terbatas. Kelebihan dari meja rak serbaguna sendiri diantaranya dapat menghemat ruangan menjadi tidak hanya fungsional tetapi juga menarik secara visual, dapat diatur sebagai kebutuhan pengguna dan ramah lingkungan. Walaupun demikian, dengan mengembangkan desain meja rak yang lebih baik, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada industri furnitur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk halaman kedua, ada rumusan masalah, yaitu yang berisi furnitur apa saja yang dibutuhkan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, bagaimana konsep desain furnitur yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, bagaimana sistem kerja dan furnitur tersebut. Yang keempat, seberapa efektif furnitur tersebut pada saat menempati ruangan. Yang ketiga, ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan pada proyek akhir ini dapat dibatas menjadi 2 poin, yaitu meningkatkan hemat ruang dan praktis portable dealer molis atau mobil listrik FTI. Yang keempat ada tujuan penelitian atau perancangan. Yang pertama dapat merancang meja rak sebagai teknologi lipat yang canggih. Yang kedua meningkatkan efisien hemat ruang yang dapat dirubah menjadi rak saat tidak digunakan. Untuk mengetahui kekuatan dari meja rak. Yang kelima ada manfaat penelitian atau perancangan. Yang pertama menghemat ruang ketika tidak dipakai bisa menjadi rak. Meja rak mudah dipindah dan digunakan berbagai tempat seperti ruang tamu, kantor rumah, atau ruang belajar. Yang ketiga, agar meja rak yang dibuat bisa digunakan pada lingkungan lab.
Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada kajian pustaka. Peneliti pertama berjudul Rekomendasi Material pada Perancangan Meja dan Kursi Iniso Resto Situ Petanggang yang dilakukan oleh Ayoda dan Teuku Zulkarnain MSN pada 2018 dari Universitas Telkom. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Pembudi DKK pada tahun 2016 tentang desain fasilitas yang paling umum di kota Yogyakarta seperti meja yang terlalu rendah sehingga membuat siswa harus duduk di lantai sambil belajar di meja yang menyebabkan risiko sakit pinggang dan gangguan muskuloskeletal yang lebih tinggi. Unsur yang kedua ada dasar teori. Meja adalah salah satu furnitur yang sangat penting dalam sebuah rumah atau ruangan. Fungsi utama meja adalah sebagai tempat untuk bekerja, belajar, makan, atau menempatkan barang-barang tertentu. Meja minimalis dan multifungsi memiliki beberapa fungsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Beberapa fungsi meja minimalis dan multifungsi antara lain sebagai meja kerja. Berikut adalah beberapa fungsi meja minimalis. Yang pertama ada sebagai meja konsul. Meja minimalis dan multifungsi juga dapat digunakan sebagai meja konsul untuk menampilkan dekorasi atau barang-barang tertentu seperti bingkai foto, lampu, meja, atau vas bunga. Yang kedua ada sebagai meja rias. Meja minimalis dan multifungsi juga dapat digunakan sebagai meja rias. Contohnya meja minimalis dan multifungsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda dalam meja lipat, meja kotak, dan meja pinggir sofa. Berikut adalah gambar desain meja rak serbaguna. Pemilihan bahan yang tepat adalah bagian yang sangat penting dalam desain teknik. Ada banyak faktor yang harus diperhatikan sebelum melakukan kegiatan perancangan. Di antaranya kekuatan, ketahanan terhadap korosi, harga, kemampuan bentuk, dan lain-lain. Masuk ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada alur penelitian. Alur pertama dalam mengerjakan tugas akhir penelitian adalah mendapatkan data dari postingan atau jurnal dengan menggunakan teknik crawling data. Kemudian setelah semua data dikumpulkan, selanjutnya tahap proses labeling data untuk menentukan sentimen terhadap postingan yang didapatkan. Langkah kedua dilakukan proses preprocessing berguna sebagai menyeleksi data serta mengubah menjadi data yang lebih terstruktur. Untuk yang kedua ada peralatan dan bahan. Yang pertama ada alat yang digunakan, yaitu las argon, gerinda, mistar, ragum, dan tungsten. Masuk ke bahan, yaitu besi hollow galvanis 6 meter, besi siku 2x2 3 meter, papan kayu ukuran 160 kali 60 cm. Yang keempat ada karet hollow 3x3. Yang ketiga ada perancangan. Yang pertama, ide awal dalam pembuatan media interaktif ini terdorong akibat kurang efektifnya dalam membuat produk mobil listrik di lab. Diharapkan agar para pekerja dapat menjaga dan memanfaatkan meja yang telah diproduksi. Desain yang akan digunakan pada desain ini bertemakan klasik disertai dengan pemilihan warna yang menarik. Yang ketiga, proses produksi yang akan dilakukan dengan melalui proses pemotongan, pengelasan, dan finishing. Yang keempat, ada perancangan.
Yang ketiga ada perancangan. Ide awal dalam pembuatan media interaktif ini terdorong akibat kurangnya efektifnya dalam membuat produk mobil listrik di lab agar para pekerja dapat menjaga dan memanfaatkan meja rak serbaguna yang diproduksi. Yang kedua, desain yang akan digunakan pada desain ini berbentuk klasik disertai dengan pemilihan warna yang menarik. Yang ketiga, produk yang akan dilakukan dengan melalui proses pemotongan, pengelasan, dan finishing. Yang keempat ada perancangan perangkat keras. Yang pertama, permukaan kerja. Meja yang digunakan untuk menulis, bekerja, belajar, atau meletakkan perangkat seperti laptop atau komputer. Yang kedua, kokoh dan stabil. Konstruksi meja dirancang agar stabil saat digunakan tanpa goyang. Yang ketiga, rak terintegrasi. Rak pada meja dapat digunakan untuk menyimpan buku, dokumen, alat tulis, atau barang-barang lainnya. Yang keempat, akses mudah. Barang-barang di rak mudah diambil tanpa harus memindahkan banyak benda di permukaan meja. Yang kelima, konversi fungsi. Beberapa meja dapat dilipat menjadi bentuk rak penuh saat tidak digunakan sebagai meja. Masuk ke lima, perencangan perangkat lunak. Pada bagian perancangan ini berfungsi untuk mengendalikan keseluruhan sistem dari alat. Perangkat lunak ini berisikan program desain yang nantinya dapat menganalisis dan menghitung panjang pendeknya produksi yang akan dibuat. Masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil dari meja rak serbaguna. Adapun hasil yang diperoleh setelah proses produksi dan perakitan telah selesai dilakukan, antara lain sebagai berikut: bentuk, material, sistem konstruksi, dan warna. Hasil pengujian. Berikut hasil pengujian meja rak serbaguna. Yuk, ketiga, analisis dan pembahasan. Dari hasil pengujian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan, sehingga perlu dianalisis dan dibahas lebih lanjut. Di bab 5 ada penutup, mengisi kesimpulan, saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Mungkin saya kira cukup, eh, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.